Bocah ini mengambil kulit ular. Dia mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati, tetapi masih samar. Karena dia belum pernah melihat ini sejak dia masih kecil. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Dia menjatuhkan kulit ular itu dan pergi ke hutan. Dia tidak tahu ini adalah wilayah piton K. Mowgli memanjat pohon besar. Suasana di sekitar tiba-tiba menjadi aneh. Anak laki-laki itu sedikit panik. Pada saat itu, K raksasa di hutan muncul di depan matanya. Apalagi bisa bicara, untuk apa kamu datang ke hutan lebat ini? Ini adalah rumah saya. K mendekat. Kedua matanya seperti itu memancarkan kekuatan. Mowgli segera menjadi waspada. Anda berdiri diam. K mengatakan itu adalah penyihir di hutan. Kemudian itu terlihat di mata bocah itu. Mowgli melihat latar belakangnya lagi. Ternyata ketika dia masih muda, ayahnya membawanya untuk bermalam di gua gunung. Siapa tahu harimau yang didatangi Sher. Sang ayah mencoba protes, tapi dia tetap dibunuh oleh Sher. Dan dia juga terluka oleh api, jadi dia takut melarikan diri. Jadi Mowgli beruntung bisa selamat. Dia berjalan keluar dari gua gunung sendirian. Kemudian panter hitam Bagheera keluar dari rerumputan. Itu terjadi sebelum Mowgli. Tapi dia tidak takut, tapi menyentuhnya. Bagheera sangat jujur. Dia meninggalkan Mowgli dan bahkan memberikannya kepada sekawanan serigala yang kuat. Dan Bagheera juga menjadi guru anak laki-laki itu. Di bawah perlindungan serigala, Mowgli bisa hidup sot. Dia secara bertahap mempelajari perilaku serigala. Tapi tak lama kemudian, Sher masih melihatnya. Suatu tahun, hutan mengalami kekeringan, sehingga danau mengering. Batu yang tergeletak jauh di dalam danau terlihat. Kali ini berarti hutan telah mengalami kekeringan. Sementara itu, semua hewan harus mengatasi kesulitan bersama. Hewan di hutan semua pergi ke sana untuk minum air. Mowgli juga mengikuti serigala di sana. Anak laki-laki itu menggunakan ember berisi air untuk mengambil air. Begitu menarik perhatian hewan lain. Perbedaan terbesar adalah penggunaan alat. Pada saat itu hewan tersebut tiba-tiba menjadi waspada. Ternyata Sher juga pergi ke sana untuk minum air. Mowgli bersembunyi di belakang saksa karena ketakutan. Tapi dia masih tercium oleh harimau. Itu mengancam Soi dan menyerahkan Mowgli. Tapi serigala yang bersatu tidak menunjukkan rasa hormat. Mowgli milik kawanan serigala kita. Mowgli, kamu bahkan menamainya. Kapan hutan kita membiarkan manusia masuk? Itu hanya anak kecil. Mengapa bekas luka di wajahku tidak mengatakan apa-apa? Kebutaan mata Sher disebabkan oleh ayahnya. Itu ragu-ragu. Selama masa sulit, Sher tidak mengambil tindakan. Dia berkata bahwa hari serigala dan kematian Mowgli akan segera tiba. Apakah kamu tidak memikirkannya? Berapa nyawa serigala yang setara dengan anak laki-laki? Tak lama kemudian, musim hujan memang datang, dan hutan pun terlahir kembali. Batu itu terendam. Adapun ancaman Sher, para serigala mulai berdiskusi. Sesaat mereka bertengkar. Pada saat genting Mowgli berdiri, dia tidak ingin melihat mereka terluka dan berkata dia akan meninggalkan serigala. Bagheera sebagai gurunya. Ia tahu itu selama Mowgli kembali ke desa manusia. Dan tugas ini juga diemban oleh Bagheera. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan kawanan gajah. Mereka segera berlutut. Karena gajah adalah hewan yang membuat hutan. Di hutan mereka ada seperti dewa. Hewan apapun yang ditemui berlutut. Setelah melihat gajah, mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah padang rumput. Tapi tiba-tiba Bagheera sangat waspada, berbaring. Apakah kamu harus berlutut ketika bertemu kerbau? Sher tiba-tiba menyerang. Bagheera melangkah maju untuk menahan Sher. Tapi kesenjangan kekuatan terlalu besar. Tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Mowgli akan segera disalib. Sekawanan kerbau liar tiba-tiba muncul. Mowgli mengambil kesempatan untuk melompat. Dia jatuh ke dalam lubang di tanah. Dia melihat Sher di lantai atas. Tapi harimau itu menatapnya. Mowgli tahu dengan sangat cepat bahwa Sher akan bergegas untuk membunuhnya. Pada titik ini dia melompat dan menangkap seekor kerbau liar. Kemudian dia duduk di atasnya dan pergi. Setelah itu, Sher pergi ke Raksa dan bertanya kemana Mowgli pergi. Dan Raksa menganggap enteng Sher.
Ia pikir tidak apa-apa membawa bocah itu pergi. Bagaimana jadinya? Kecuali aku akan menipunya kembali. Cher membunuh raksa dan mengambil alih serigala. Dia percaya bahwa Mowgli pasti akan kembali. Dan tidak mudah bagi Mowgli untuk kabur. Dia jauh di dalam hutan bertemu Ka. Ini mempesona dan memikat Anda. Itu membuka mulutnya untuk menelan Mowgli. Mowgli samar-samar melihat beruang coklat itu. Memang benar Balo si beruang menyelamatkannya. Beruang coklat berwajah sangat tebal. Beruang itu menyuruh anak laki-laki itu untuk membayarnya. Itu memberitahumu untuk mengambil madu di tebing tinggi. Mowgli berayun di udara dan menendang madu dengan kakinya. Hasilnya tragis. Setelah membalas budi, Mowgli menyiapkan tempat untuk manusia. Tapi Balo mengatakan dia bisa bertahan dengan itu. Ia berpikir anak laki-laki itu adalah alat yang sangat bagus. Memang benar Bear dan Mowgli rukun. Sangat cepat mereka menjadi teman baik. Mowgli membantu Balo mengumpulkan banyak madu untuk persiapan penyimpanan. Tak lama kemudian, Bagheera pun tiba. Ternyata semua madunya sudah habis. Jadi dia sangat marah. Aku membantu Balo mengumpulkan madu untuk musim dingin. Beruang di hutan tidak perlu hibernasi. Apa yang kamu ajarkan padanya? Itu tidak dihitung sebagai hibernasi, tapi aku selalu mengantuk. Bagheera sangat marah. Ini akan membawa Mowgli ke desa manusia. Di malam hari, Mowgli dibangunkan. Dia berlari keluar untuk melihat bahwa itu adalah kawanan gajah. Mereka mengelilingi jebakan. Mowgli mendekat dengan hati-hati. Hasilnya membuat gajah sangat marah. Anak laki-laki itu segera menundukkan kepalanya. Begitulah cara meredam amarah gajah. Mowgli menemukan bayi gajah telah jatuh ke dalam perangkap. Kemudian, dia memegang hingga 2 gulungan rotan. Mowgli berhasil menyelamatkan bayi gajah tersebut. Bagheera melihat ini dan mulai berpikir lagi. Apakah saya terlalu ketat? Tapi Cher benar-benar terlalu berbahaya. Itu telah membunuh raksa dan menunggu Mowgli kembali. Mengetahui ceritanya, Balo juga setuju dengan cara Bagheera dalam melakukan sesuatu. Itu pergi ke Mowgli dan menyalahkannya. Aku menahanmu hanya untuk madu. Tapi sekarang aku punya cukup makanan. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Mowgli marah dan pergi. Dia memanjat pohon dan duduk dengan marah. Pada saat itu seekor monyet datang untuk menggodanya. Tiba-tiba sebuah lengan membawa anak itu pergi. Monyet membawanya satu persatu. Mendengar suara gaduh itu, Balo langsung memanjat pohon. Tapi monyet jauh lebih fleksibel. Dia hanya bisa melihat Mowgli dibawa pergi. Kemudian monyet membawanya ke tebing. Ketika bocah itu pergi ke puncak gunung, dia menemukan sebuah istana kuno. Pemilik istana ini adalah monyet raksasa Lui. Dan dia sengaja menangkap Mowgli. Setelah itu, Balo dan Bagheera pun pergi ke puncak gunung untuk menemukannya. Sebuah lengan muncul di belakang punggung Mowgli. Itu mengambil beberapa buah di tanah dan bersembunyi. Di dalamnya ada bayangan hitam. Bayangan itu telah mengungkapkan identitasnya. Aku adalah raja di gunung ini. Panggil aku Raja Lui. Kera ini bukan hanya penguasa istana tetapi juga Raja Kera. Lui mengambil kembali Mowgli karena dia ingin berbisnis dengannya. Ia tahu Anda sedang dikejar oleh harimau Cher. Tapi satu-satunya syarat adalah bocah itu mengajarinya membuat api. Lui berkata kepada Mowgli, dia memiliki segalanya sekarang, hanya perlu tahu cara membuat api. Dan Mowgli tidak tahu cara membuat api. Tapi Lui mengira bocah itu berbohong. Manusia harus tahu, kan? Percakapan menjadi semakin tegang, tidak tahu atau tidak mau menunjuk. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu pasti tahu. Maaf, sedikit mengganggu. Pada saat kritis Balo tiba-tiba muncul di antara monyet.
Ke atas tetapi masih dikejar oleh Sher. Tidak ada jalan ke depan. Pada saat ini, Sher menyeringai jahat, kemudian bersiap untuk menyerang. Ternyata itu adalah pohon kering. Mowgli sengaja memancingnya ke sana. Akhirnya Sher jatuh ke lautan api. Bocah yang menggunakan kecerdasan manusia untuk menang. Tapi anak laki-laki itu sangat sedih karena hutannya terbakar. Anak laki-laki itu pulang dengan sedih. Tiba-tiba Mowgli melihat harapan lagi. Ternyata kawanan gajah muncul di sini. Dia segera berlutut dan membungkuk. Gajah mendorong batang kayu untuk menghalangi air sungai untuk mengubah arah aliran. Itu memadamkan api di hutan. Hutan kembali damai. Mowgli pun memilih tinggal di sini bersama teman-temannya selamanya.